wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Mika Widyawati selaku Kepala Sekolah SD Burengan 1. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru, para pendidik di SD Burengan 1. Dan yang kami banggakan Ibu Irina Dian Pitaloka selaku DPD Angkatan 9 yang sangat hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah untuk murid di masa depan. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari nanti. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah meluangkan waktu di siang hari ini ya, untuk belajar bersama, berdiskusi bersama dengan Bu Irina dan ya. Marilah Bapak Ibu, acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Nita untuk memberikan sedikit prakata kepada kami. Monggo kepada Ibu Nita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih untuk teman-teman semua, terutama Bu Lia yang hari ini sudah menyempatkan hadir di SDN Burengan 1 mendampingi Bu Irina, CGP kita yang kedua. Alhamdulillah Burengan 1 sudah memiliki alumni CGP Bu Widya, sehingga alhamdulillah bisa mensupport teman-teman yang hari ini sedang berproses menjadi kupu-kupu yang cantik. Saya selalu berpesan kepada teman-teman, ayo kita sama-sama selalu belajar, karena dengan semangat belajar yang tinggi kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan bersama di SD Burengan 1 ini. Setelah Bu Irina nanti ada Bu Umi yang hari ini sudah melalui tahap kedua. Bismillah nanti bisa lulus menjadi CGP angkatan 10 ya, angkatan 10 gitu. Doa saya selalu doa terbaik untuk teman-teman semua, baik itu Bu Ida yang sudah lulus, Bu Irina yang sedang berproses, lalu Bu Umi yang sedang duduk menunggu pengumuman. Terutama hari ini untuk Bu Irina, pesan saya jangan mudah patah semangat, selalu semangat, karena di samping panjenengan, di belakang panjenengan itu banyak orang-orang hebat di Burengan 1 ini yang bismillah kita semua akan mensupport semua kegiatannya Bu Irina, sehingga Bu Irina juga bisa sukses seperti Bu Ida lulus dari CGP ini. Amin. Ngaten dari saya, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tangge. Alhamdulillah ternyata Burengan 1 ini gudangnya orang-orang hebat. Aplaus untuk panjenengan semua. Terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman semuanya nanti bisa jadi CGP ya. Siapa tahu Bu Amin ini kan angkatannya sampai 15. Nah, ini peluang bagi panjenengan semua yang masih muda-muda untuk memperoleh kompetensi yang lebih dan seperti itu. Monggo teman-teman, ini di siang ini kita nanti akan memulai diskusi yang akan dipimpin oleh Bu Irina. Nanti di sini panjenengan akan mendiskusikan tentang visi misi warga sekolah untuk siswanya yang kedepannya mau dibawa kemana anak-anak ini, Jadi nanti panjenengan kita bisa saling berdiskusi, saling
dipimpin oleh Bu Irina. Dan ini karena Bu Irina memang masih berproses belajar seperti itu, ya. Dan terima kasih sekali kepada seluruh keluarga SD Bulungan 1 yang telah mendukung dengan sepenuh hati, ya, all out untuk Bu Irina. Ya, semoga Bu Irina sukses nanti, amin. Ya, monggo sekarang Bu Irina bisa memimpin diskusi pada siang hari ini. Pada Bu Irina kami persilakan. Terima kasih pada Bu Lia dan Bu Nita selaku Kepala Sekolah SD Bulungan 1 dan Bu Lia PP saya atas support dan doanya untuk hari ini. Sebelum saya mulai untuk diskusi, saya untuk meminta Menteri Agama SD Bulungan 1 untuk mendoakan biar lebih afdol kepada Bu Menteri, monggo dipersilakan. Ini kebetulan yang audio di sini kaum hawa semua, Ibu. Ternyata kaum Adam satu terselubung ini. Ya siapa tahu yang mengamini lebih gedenya kaum Adam lebih terijabari, kita tidak tahu. Baik, saya pimpin doa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afa 'inda al-hisab. Ya Allah, dengan bismillah di hari Kamis yang berkah ini, palingkanlah kami dari keburukan, jauhkanlah kami dari kesesatan dan kedukaan. Peluk kami dengan ar-Rahman-Mu dan masukkanlah kami mulai hari ini dan seterusnya dengan kesehatan, keselamatan, kelancaran, keberkahan rezeki dan kegembiraan. Ya Allah, ya Rabbi, limpahkanlah berjuta-juta keberkahan untuk kami. Semoga kesehatan, keselamatan dan kemudahan selalu Engkau hadirkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang bersabar saat diuji, bersyukur saat diberi, memaafkan saat dizalimi, beristighfar saat menyalahi. Bukanlah hati kami untuk selalu dekat denganmu dan istiqomah di jalanmu. Karuniakanlah kami usia yang barokah dan manfaat. Wabil khusus kepada Bu Irina pada pagi hari ini, pada siang hari ini yang mengadakan diklat pendampingan individu kedua. Semoga perjalanan Bu Irina untuk seterusnya selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih pada Bu Lika. Semoga berkah dan barokah selalu terlimpahkan pada kita semua. Untuk siang hari ini, seperti yang sudah diawali oleh PP saya Bu Lia, yaitu pada hari ini pendampingan individu yang kedua. Yang pertama kemarin itu pendampingan tentang bagaimana saya mengawali hambatan serta tantangan ketika ikut CKP ini. Jadi seperti itu, lebih tentang latar belakang Ki Hajar Dewantara, filosofinya, jadi awal-awal modul. Nah, untuk yang pertama ini yaitu diskusi visi dan prakarsa. Saya ada di CGP angkatan 9. Nah, jadi ini tujuan dari pendampingan hari ini saya tidak bisa sendiri karena ini akan menelurkan hari ini itu visi misi sekolah. Jadi kita harus melibatkan seluruh visibilitas sekolah dari SDN Bulungan 1. Tujuan diskusi ini yang pertama
mengkomunikasikan visi sekolah dengan komunitas praktisi. Yang kedua, mengidentifikasi program sekolah yang sejalan dengan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan dengan prakarsa perubahan Bagja. Untuk yang pertama, kita akan mengkomunikasikan visi sekolah. Sebelumnya, apa itu visi dan apa itu perubahan prakarsa? Saya akan menanyakan sedikit dulu. Kira-kira dari lagu ini, dari terjemahan tadi, apa yang dapat kita ambil dari lagu ini? Gak ganteng tok ya Bu. Ya, mungkin ada yang bisa dari lagu ini bagaimana? Oke, Bu Wida. Di sini kan judulnya lagu ini adalah mimpi ya, mimpi. Pemimpi. Jadi sekolah ini kan akan apa ya? Mempunyai impian. Impiannya untuk siapa? Untuk peserta didik kita. Jadi visi ini diibaratkan arah apa ya? Kalau itu arah bintang, dia menunjukkan jalan. Jadi di sini itu sekolah untuk mencapai tujuan kita harus punya langkah-langkah. Apa yang ingin diwujudkan untuk peserta didik kita? Mungkin menurut saya seperti itu, Bu Irina. Terima kasih kepada Bu Wida. Mungkin ada yang memberikan tanggapan yang lain tentang lagu ini dihubungkan dengan visi sekolah. Sebelum saya ke visi itu apa? Betul? Baik, saya Ibu Tuti dari Wali kelas 2 SDN Berengan 1. Menurut saya hampir sama dengan Bu Wida. Intinya adalah dreamer itu kan memimpi ya. Jadi intinya visi itu adalah mimpi atau angan-angan kita sebagai warga sekolah untuk kemana ini arah anak-anak akan diajak dalam berproses pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk semua, kita tidak tahu untuk semuanya. Terima kasih untuk Bu Tuti. Jadi memang dreamers itu adalah bermimpi. Jadi itu adalah para pemimpi. Pemimpi itu masih angan-angan ya. Nah, angan-angan yang kita inginkan untuk sekolah kita terutama. Nah, apakah angan-angan ini kita biarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Harus ada upaya untuk meraihnya. Nah, upaya untuk meraihnya dalam konteks yang besar kita tuangkan dalam sebuah visi yang bisa kita wujudkan. Jadi kalau visi itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan impian, tidak sekedar mimpi. Kalau katanya mimpi adalah kunci, ya kunci. Jadi untuk membukanya tetap membutuhkan sebuah visi. Nah, itu nah, jadi mimpi angan-angan. Jadi Bu Wida tadi sudah
memberikan bahwa visi itu adalah petunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Jadi ini kita poinnya untuk hari ini adalah membuat visi sekolah, sehingga sekolah ini nanti mau dibawa kemana. Sebagai kaptennya adalah Bunita, sedangkan kita adalah krunya, kru kapalnya. Jadi kalau di manga One Piece itu Bunita adalah Luffy-nya, dia nanti Zoro-nya siapa, Nami-nya siapa, navigatornya. Nah itu kita punya peran sendiri-sendiri di situ. Nah, sebelum kita membawa visi, pasti kita berdiri dari impian tadi, ya. Nah, sekarang untuk mencari visi biar kita lebih terarah, ini ada kalimat-kalimat yang harus kita jabarkan dulu atau kita isi. Kita maunya kemana visi itu biar nanti enak dalam menentukan sebuah visi. Nah, ini nanti akan saya berikan, bisa diisi untuk saya memimpikan murid yang seperti apa. Kalau ini saya beda Pak dengan yang lainnya. Saya memimpikan murid yang berkarakter dan lain sebagainya. Mungkin Bu Wida, Bu Umi, Bu Siti, Bu Lika, Bu Tuti maupun Pak Angga akan berbeda dengan visi yang saya harapkan, yang mimpi yang saya harapkan. Nah, ini akan saya berikan untuk sebentar saja berdiskusi, bisa dengan temannya atau bagaimana. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi kita bergerak dari mimpi dulu. Mimpi memimpikan murid. Ya, kalau melihat Candrama berarti saya kepingin seperti apa gitu. Gitu bisa. Kalau melihat kembar itu saya pengennya kembar seperti apa. Gitu. Kalau saya melihat Zidan, ya saya pengennya Zidan itu nanti seperti apa gitu. Dan saya percaya bahwa murid yang aktif, bahkan lebih dari sekedar aktif, itu pasti bisa bagaimana berubah atau bagaimana ya. Seperti itu di sekolah. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa dia mempunyai kelebihan apa. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan tindakan, dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bagaimana. Nah, itu ini setiap hari kita lakukan sebenarnya, tapi untuk merangkai kata-kata kadang sulit. Jadi kayak pengen apa gitu masih diangan-angan. Ya, Bu Tuti sudah nomor 6, Bu Tuti. Alhamdulillah. Bu Tuti sudah nomor 6. Terakhir nomor 6 Bu Tuti. Alhamdulillah terakhir berarti Bu Tuti. Oke, sampun. Ini untuk yang blank ini nanti saya meminta bantuan dari guru-guru hebat yang ada di sini membantu saya memecahkan impian-impian murid selain yang saya inginkan, karena satu visi sekolah berarti harus semua guru Sivitas Akademi TU dan semuanya juga
dirangkum jadi satu. Untuk yang saya membimbingkan murid-murid yang seperti apa? Ada yang bisa berpendapat? Bu Siti, monggo. Oke, terima kasih Bu Rina atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba mengutarakan ya, kira-kira mimpi apa yang saya inginkan kepada anak-anak didik saya nanti. Yang jelas, yang paling terpenting buat saya nanti, yang langkah pertama, maksud saya impian yang utama bagi saya adalah anak-anak didik saya kelak mempunyai jiwa dan mental yang kokoh. Itu harapan saya. Dan selain itu juga mereka harus mempunyai akhlak mulia. Dan yang selanjutnya diharapkan mereka nanti, yang jelas ini impian kita semua, mereka kelak akan berhasil sesuai dengan passion yang mereka miliki secara masing-masing. Jadi itulah mimpi saya, Bu Rina. Dan saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah saya yang sering saya tegaskan, saya ingin mempunyai anak didik saya yang mempunyai jiwa-jiwa dan mental yang kokoh. Begitu. Iya. Begitu. Oke, Bu Rina, seperti itu yang saya inginkan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Rina. Terima kasih pada Bu Siti. Bu Siti memimpikan murid yang mempunyai jiwa dan mental yang kokoh, berakhlak mulia, mental yang kokoh. Nah itu, jadi tidak mudah terumbang-ambing. Mungkin seperti itu Bu Siti. Mental yang mulia, apapun dia berpikiran positif, seperti itu. Untuk yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah untuk murid adalah seperti apa yang diinginkan kita bersama. Untuk yang nomor 2, mungkin ada yang mau memberikan ide, tanggapan. Oke, Bu Umi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang bernilai tinggi dan berharga, karena setiap anak sudah punya keunikan. Karena setiap anak itu adalah bintang, ya. Potensi dan bakat yang mereka miliki itu perlu dikembangkan. Jadi kita sebagai guru itu, sebagai pendidik, tugasnya menuntun mereka untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak. Gitu. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Jadi Bu Umi percaya, saya pun juga sepakat bahwa murid itu insan bernilai tinggi dan berharga, sehingga semuanya harus mendapatkan prioritas. Nah seperti itu. Jadi semuanya tidak ada yang pengecualian, ya, tidak ada marginal, tidak, meskipun dalam tanda kutip mereka itu berkebutuhan khusus dan sebagainya, tapi mereka pasti mempunyai nilai sendiri-sendiri. Untuk yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan, nah dalam pembelajaran seperti apa di sekolah saya mengutamakan apa? Untuk yang nomor 3, adakah yang mau berpendapat? Bu Menteri, pulihkan tentang akhlak. Ya. Terima kasih waktunya. Ini saya mencoba menjawab dari pertanyaan yang nomor 3. Di sekolah saya mengutamakan apa? Nah, ini saya menjawab yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin juga contohnya adalah bimbingan pribadi. Contoh, siswa, terutama kelas 1 ya Ibu Rina. Siswa kelas 1 mungkin belum bisa membaca
huruf ABCD atau mengenal huruf hijaiyah. Nah, itu nanti bisa kita bimbing ketika anak-anak selesai pulang. Nah, itu hanya kita membantu aja ya. Yang kedua, menghormati perbedaan, baik perbedaan budaya maupun agama. Contoh misalkan agama di sini mungkin juga ketika di awal sebelum mulai pelajaran kita ada pembiasaan atau literasi atau pembiasaan agama dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin pas waktunya pembiasaan agama, anak-anak yang agama Islam dikumpulkan menjadi satu dan agama yang selain Islam bisa dijadikan satu dengan pendampingan guru agama masing-masing. Nah, itu mungkin. Terus jawaban yang kedua, di sekolah saya mengutamakan penanaman karakter dan pembiasaan praktek baik. Ya, ini mungkin juga contohnya adalah sebelum mulai pelajaran di kelas, anak-anak bisa diawali dengan bacaan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah bekerja sama dalam contoh hal kecil adalah piket kelas. Nah, itu yang terakhir mungkin membiasakan antri, baik itu antri beli di kantin atau antri dalam wudhu ya untuk melaksanakan sholat sunat atau sholat wajib, mungkin seperti itu. Dan jawaban yang terakhir adalah di sekolah saya mengutamakan sekolah ramah anak sehingga anak merasa aman dan nyaman. Nah, itu sebagai contoh, setiap pagi ibu di sini guru setelah ceklok langsung ke baris di depan kantor untuk memberikan salam senyum sapa kepada anak-anak kita, ya termasuk salim yang baik bagaimana, dicium pakai hidung atau jidat atau pakai pipi lah. Itu nanti kita bisa mengarahkan ke anak-anak tersebut. Mungkin itu Bu Rina yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Lika, ya karena Menteri Agama di sini ya, jadi lengkap sekali mulai dari A sampai Z itu untuk jawabannya ya. Dan saya sepakat semua ini ya, memang itu yang kita utamakan, pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghormati perbedaan, penanaman karakter, kebiasaan baik, dan sekolah ramah anak yang itu yang karena bebas dari dosa besar, ya 3 dosa besar seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa bagaimana murid ketika di sekolah kita, bagaimana untuk yang nomor 4. Oke, Pak Angga, Guru Pramuka Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Angga, saya guru bahasa Inggris di Guru Pramuka. Di situ tertera murid di sekolah saya sadar betul bahwa kewajiban mereka adalah belajar, karena mereka dengan belajar akan menggapai semua cita-cita yang diinginkan. Tentunya itu yang pertama. Yang kedua, murid tidak bisa hidup sendiri karena mereka adalah makhluk sosial, di mana mereka saling membutuhkan antara teman satu dengan yang lain, dan tentunya harus saling menyayangi dan menghormati. Untuk yang ketiga, selain tadi tidak bisa hidup sendiri, menjadi pribadi yang mandiri, karena dengan saya tentunya sebagai selain guru bahasa Inggris juga guru pramuka, saya juga memiliki karakter mereka, bagaimana mereka bisa hidup mandiri, kreatif maupun inovatif, baik dalam non akademis baik dalam akademis juga. Dan tentunya mereka juga harus terlibat langsung dalam semua kegiatan pembelajaran secara maksimal agar tujuan kita ke anak-anak bisa tercapai secara maksimal. Mungkin itu mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan dari murid di sekolah saya sadar betul akan apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru CIPAE kita ya. Untuk selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bagaimana. Jadi ini yang
saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa, merubah apa, dan bagaimana. Untuk yang nomor 5, ya, Bu Tuti. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjawab, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, jadi kita semua sepakat bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada siswa atau murid. Yang kedua, kita sebagai guru harus sadar bahwa kita tugasnya untuk menuntun, bukan menuntut dalam hal penanaman nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kita sebagai guru juga harus menunjukkan bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan zaman yang berbeda. Selanjutnya, menanamkan cinta tanah air dan budaya mereka. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Jadi untuk yang yakin untuk pembelajaran itu berpihak pada murid, ya, ini tadi dari awal sudah dikupas bahwa sekolah itu mengutamakan pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kita sepakat untuk guru dan maupun saya maupun guru yang lain seperti itu, dan menuntun mereka agar bisa bagaimana, bukan menuntut. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yang nomor 6, yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bagaimana Bu Wija pendapatnya? Terima kasih Bu Rina. Karena di sini pertanyaannya saya dan guru lain di sekolah saya paham. Nah, di sini karena ada pertanyaan guru lain, jadi tadi sempat berdiskusi dengan Bu Umi dan Bu Siti untuk menyamakan persepsi bahwa pembelajaran untuk saat ini haruslah berpusat pada murid. Maksudnya yang lebih aktif itu adalah muridnya. Ya, guru hanya memfasilitasi anak dalam pembelajaran. Karena sekarang kan dimensi profil pelajar Pancasila ya Bu ya, harus menekankan mandiri, kreatif ya, bernalar kritis lah. Di sini kita sebagai guru bagaimana bisa mengajak anak-anak untuk mengaplikasikan dimensi itu Bu Irina. Dan ada juga yaitu setiap anak itu punya karakteristik membawa kodratnya sendiri-sendiri lah. Makanya di sini di sekolah ini kita juga punya fasilitas yang untuk mengembangkan potensi anak, mulai dari ekstra yang tadi Bu Lia tadi sempat ada seni lukis, pencak silat. Nah, ini sesuai pilihan mereka, suara mereka ingin mengikuti sesuai potensi yang dimiliki. Dan ini pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini juga sekolah kita alhamdulillahnya juga dapat bantuan Chromebook. Jadi bisa untuk pembelajaran yang menggunakan teknologi dan juga bisa diaplikasikan untuk anak-anak. Selain juga ada pembelajaran wajib tentang komputer, kita sendiri sebagai guru juga bisa dalam pembelajaran mempunyai memberikan kayak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang untuk anak-anak. Begitu Bu Rina, terima kasih. Terima kasih Bu Wija, lengkap sekali mulai dari pembelajaran pada murid, karena anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, membawa kodratnya masing-masing, sehingga tidak bisa kita pembelajaran yang dipaksakan, pembelajaran sesuai karakteristik, dan tadi disebutkan juga berbasis IT pembelajarannya. Jadi ada Chromebook yang bisa dipakai dan juga guru berupaya dengan model pembelajaran yang beraneka ragam. Nah, seperti itu. Dari mimpi-mimpi ini ya, kita akan menarik ke visi. Ini tadi mimpi seperti ini. Kita tarik dalam sebuah kalimat. Apa yang kalimat itu? Yaitu kalimat visi. Di mana visi dalam kalimat-kalimatnya menggunakan kata bermakna kuat, spesifik,
berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan. Tadi kenyataannya sudah dijabarkan juga, mimpinya sudah, ternyata kenyataan yang ada di sekolah kita bagaimana, dan kita akan merangkai dalam sebuah kalimat yang berorientasi masa depan dan bermakna kuat dan ikut mempengaruhi kita untuk maju. Nah, dari itu kita bisa berkelompok atau bagaimana untuk visinya dalam sebuah kalimat. Dari yang mimpi-mimpi itu tadi dirangkum, ada yang berakhlak dan lain sebagainya. Kita kembali lagi dulu. Nah, mimpi-mimpi ininya nanti kita akan merangkum menjadi satu visi sekolah kita nanti yang akan kita gunakan untuk bisa kita sebagai acuan, kita gunakan untuk perbaikan KOSP dan lain sebagainya itu nanti. Nah, kalau bisa kita wujudkan tahun depan, karena ini visi yang tahun kemarin sudah ada dari Bu Wida kemarin itu visi dari guru lah. Kalau ada pengembangan visi bisa kita rekomendasikan untuk pembuatan KOSP. Nah, atau langsung atau berkelompok dulu. Berkelompok 3-3 ya. Sini Bu Tuti, Bu Lika, Pak Angga, Bu Siti, Bu Wida, Bu Umi. Visi sekolah kita yang lama sudah ditulis di tembok itu ya. Ya, jadi saya sebentar. Unggul dalam mutu, berkompetensi, berbudaya, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan hidup. Nah, itu untuk visi yang dulu, unggul dalam mutu, berkompetensi, berbudaya, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Nah, apakah masih relevan visi kita dulu, atau masih ada yang harus dipertahankan, atau ada yang ditambahi, atau mungkin dikurangi karena masih kurang gitu. Nah, tadi ada mimpinya, saya lihat dari Bu Ida, kita membutuhkan yang berbasis IT atau bagaimana, sedangkan di sini saya lihat kok belum muncul atau bagaimana. Itu hanya sekedar itu aja. Nah, sekarang monggo untuk berkelompok 2 dulu. Ini mau ditambah yang apa, dikurangi atau bagaimana, ini sudah nggak relevan lagi. Atau ditambahi dari tadi yang mimpi-mimpi kita, ya beranjak dari sini. Itu ada yang mempunyai jiwa dan mental yang kokoh, berakhlak mulia, berkarakter. Ada kata-kata seperti itu. Berbasis IT.
refleksi dari Bu Wida, monggo. Yang Umi dari satu. Diambil dari kalimat yang pertama tadi ya Bu ya, itu diambil dari kalimat pertama yang kita buat tadi, yaitu terwujudnya generasi berakhlak mulia. Jadi kalimat yang kita buat tadi, berakhlak mulia, terus di kalimat kedua tadi juga ada pembiasaan baik, yaitu berkarakter. Tadi kita juga berprestasi, bernilai tinggi. Tadi kita bisa menyamakan dengan berprestasi. Kemudian beriptek, kita menggunakan IT. Itu tadi yang rangkuman dari kalimat itu tadi yang saya sama Bu Umi dan Bu Siti itu ketemu ini. Coba Bu pengen menambahkan, Bu Umi atau Bu Siti? Atau kata-katanya tidak berakhlak, berkarakter, berprestasi, Ya, kalau saya menilai karakter itu hampir mirip masuk di akhlak juga. Iya. Berarti apa? Berbudaya. Ya Berbudaya aja. Ditambah dengan atau mungkin beriman atau bertakwa. Tek juga. Beriman. Iya, betul. Kalau karakter Berarti berkarakternya diganti berbudaya. Iya. Oh, berkarakternya ganti berbudaya, Bu. Soalnya pengertian saya karakter dan berakhlak itu hampir sama. Oke. Sama tadi kita belum menambahkan di rangkuman kita itu peduli lingkungan. Ya, tadi belum ada kita pas waktu membuat rangkuman tadi. Ini dari visi yang lama ya, bisa dimasukkan. Oke, dipadu-padakan. Nah itu, monggo yang sana. Bu Nita, monggo Bu Nita. Saya tadi masih ada angan-angan satu, yang mana kita sekarang kan lebih ke profil pelajar Pancasila. Itu belum tentu ya. Oke, belum ada. Mungkin bisa ditambahkan kalimat yang intinya sudah pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri, inovatif, kreatif, gotong royong. Dia masuk. Nah itu lintak itu ya, karena Terima kasih Bu Nita. Jadi kita diingatkan untuk profil pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama beriman dan berakhlak mulia. Ya di sini terwujudnya generasi yang berintak dulu berarti. Ngoten. Nah, ada yang mau nambahin mungkin? Atau ini sudah berat? Seberat badan saya. Sama-sama profilnya. ya. Harapan visinya, ya harapan
kita berpijak dari mimpi-mimpi yang kita inginkan demi sekolah dan pada skup kecilnya dan semua anak-anak yang ada di Indonesia untuk skup besarnya yang berglobal. Jadi ini kita sudah menemukan visi. Ngoten Bu Nita, ini disepakati? Serta beriptek serta peduli lingkungan. Oke. Lebih cantik ya, cantik akhirnya beriptek serta peduli lingkungan untuk yang poin-poin ini. Seperti itu ya. Alhamdulillah untuk visi sekolah kita mungkin kita bisa revisi ini sebagai acuan untuk KOSP kita. Nah, yang kemarin itu seperti itu sudah ada. Memang yang nyata di visi sekolah itu belum ada iptek. Kita memang tidak bisa lepas dari itu. Kalau tidak dimasukkan kita malah ketinggalan dengan anak-anak. Jauh sekali. Tidak tahu apa itu yang namanya FF. Ternyata anak saya yang pulang tidur jam 1 ternyata bermain Roblox itu yang kelas 5 kemarin. Akhirnya tidak mengerjakan lah bapaknya dan saya tidak tahu Roblox itu ternyata apa. Akhirnya mencari game ini ya, seperti aman ternyata kan. Kalau tidak tahu aman tidaknya kita juga dianggap itu game, ternyata gamenya game dewasa. Itu beriptek itu sangat penting ya, yang harus diadanya dengan imtak, disisipi dengan imtak sehingga tidak melenceng. Untuk itu visi kita sudah terbentuk. Nah, alhamdulillah kita tepuk tangan dulu untuk visi kita. Semoga kedepannya lebih baik lagi dengan visi kita yang sudah luar biasa ini. Dan kemudian kalau sudah ada visi bagaimana? Bagaimana Bu Wit kalau sudah ada visi selanjutnya? Ke misi. Nah, atau sebelum ke misi harus ada jembatannya. Jadi sebelum kita misi itu jembatan adanya sebuah perubahan. Karena visinya ada yang berubah, berarti harus ada perubahan di visi itu. Maaf di apa yang kita lakukan. Nah, untuk mencapai visi tentu tidak dapat begitu saja turun menjadi tindakan-tindakan. Gak mak beduduk ujuk-ujuk seperti itu, karena visi itu sangat tinggi di awang-awang. Tidak perlu adanya prakarsa-prakarsa yang dilakukan sebagai tujuan antara untuk langsung ke tindakan. Jadi visi itu kalau kita bayangkan langit ketujuh dari Bulika itu ada sab-sabnya langit itu ya. Lah untuk tindakan itu kan di bumi. Lah antaranya itu apa? Ya itu kita harus melakukan sebuah prakarsa perubahan di mana kita membuat prakarsa perubahan bagja. Nah yang simpel sederhana saja. Nah prakarsa perubahan bagja. Nah itu nanti di sini ada step-stepnya. Nah, ini ada perubahan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama buat pertanyaan dan ini. Nah, ini sangat banyak sekali step-stepnya yang nanti kita akan lanjut ke part yang kedua. Kita buat prakarsa perubahan dalam sebuah kalimat dulu. Satu aja yang akan kita lakukan dari visi ini. Jangan banyak-banyak dulu. Yang akan kita lakukan besok misalkan. Nah, langsung kita lakukan besok. Itu apa? Mewujudkan apa kira-kira yang sangat urgent yang bisa kita lakukan. Mewujudkan. Kalau ini kan terwujudnya. Lah, bagaimana tindakan selanjutnya? Mewujudkan apa dulu kita butuhkan di SD Borongan 1 ini? Mewujudkan apa? Apakah peduli lingkungan atau bagaimana?
kegiatan apa? Pembiasaan baik atau bagaimana? Apa ini Bu Menteri yang harus kita lakukan tindakannya? Bu Wija, Bu Umi, Bu Siti? Pembiasaan baik dan literasi. Ya, sebentar saya tuliskan. Nah, tadi visinya berakhlak mulia, berprestasi, beriptek serta peduli lingkungan. Jadi ini kita dari visi itu satu prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan. Besok misalkan kita nanti membuat kerja itu, nah prakarsa perubahannya mewujudkan pembiasaan baik dan literasi. Berarti kita menciptakan akhlak mulia dari anak-anak melalui pembiasaan baik. Dari karakter yang baik kita melakukan pembiasaan baik dulu, motivasi kita buat mereka itu mempunyai motivasi internal untuk melakukan perubahan menjadi pembiasaan baik dengan merubah motivasi internalnya. Nah, seperti itu untuk prakarsa perubahannya yang bisa kita lakukan. Ya, jadi siap, nggih? Ibu-ibu, bapak-bapak, kita siap untuk melakukan perubahan dari visi kita yang sudah buat, yaitu mewujudkan pembiasaan baik dan literasi yang ada di SDN Burengan 1. Ya, terima kasih atas prakarsa perubahannya. Kita beri aplaus untuk semuanya. Bantuannya hari ini yaitu prakarsa perubahan sudah kita buat. Nah, kita siap untuk melakukan step-stepnya sehingga nanti mudah untuk menjalankannya. Seperti itu tentang materi yang tentang diskusi visi dan prakarsa hari ini dengan guru-guru hebat SDN Burengan 1. Saya Bu Irina Dian Pitaloka. Terima kasih atas kehadirannya. Bu Lia, Bu Nita yang sudah mendampingi mulai dari tadi ya jam 1 sampai sekarang. Saya kembalikan lagi kali Bu Lia, monggo Bu Lia. Terima kasih ya, aplaus semua untuk guru SDN Burengan 1 yang hebat ya. Nah, alhamdulillah hari ini penjenengan semua sudah membuat kesepakatan satu misi ya, satu misi lembaga penjenengan yang akan penjenengan capai. Lalu prakarsa perubahan, penjenengan tadi sudah menentukan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan atau meningkatkan karakter anak melalui pembiasaan baik ya, melalui pembiasaan baik dan literasi seperti itu ya mungkin. Nah, nanti penjenengan akan membuat prakarsa perubahan dengan bagja seperti itu dan penjenengan nanti bisa berdiskusi lagi dengan Bu Irina ya untuk mewujudkan prakarsa bagja tersebut. Nah, seperti itu dan terima kasih. Semoga penjenengan semua nanti bisa mencapai visi ya, visi SDN Burengan yang mau di-upgrade ya, berita ya, seperti itu. Dan tentunya penjenengan semua guru-guru yang hebat pasti bisa mencapai visi tersebut ya, seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kiranya
Terima kasih sekali ya, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam memimpin diskusi seperti ini tadi ya. Seperti ini, semoga diskusi ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi SD Burengan 1 tercinta. Marilah Bapak Ibu, acara pada siang ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.